Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Logos di kanal YouTube HKBP Limo. Hari ini Jumat tanggal 3 Juni 2022. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yunus pasal yang keempat ayat 4 yang berbunyi, "Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah?" Firman Tuhan hari ini berkisah tentang Yunus, yang mana di antara kita, saudara-saudariku, mungkin sudah pernah mendengar bahkan berkali-kali, mulai dari ketika sekolah minggu atau membaca di kisah-kisah, buku cerita, atau dari YouTube, atau dari media sosial lainnya. Kisah tentang Yunus ini sangat familiar bagi kita, yaitu Yunus yang diutus Tuhan untuk menyerukan pertobatan ke kota Niniwe. Nah, ketika Tuhan menyuruh Yunus pertama sekali ke kota Niniwe, Yunus menolaknya. Dia tidak mau. Dia mengeluh kepada Tuhan bahwa untuk menyerukan pertobatan di kota Niniwe itu akan sangat sulit. Karena pada saat itu kota Niniwe sudah penuh dengan perbuatan-perbuatan dosa, kejahatan, dan selayaknya lah kota Niniwe itu dihukum menurut Yunus. Maka dia menolak. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Yunus menolak, Yunus kemudian ditelan oleh ikan besar. Maka Yunus berada di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Namun demikian, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada Yunus. Sehingga ketika Yunus keluar dari perut ikan, Tuhan kembali menyuruh Yunus untuk ke kota Niniwe untuk menyerukan pertobatan. Nah, di situ Yunus kemudian sadar bahwa dia harus menuruti apa perintah Tuhan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, ketika Yunus sudah menyerukan pertobatan di kota Niniwe, maka murka Allah pun tidak terjadi. Allah menyesali murkanya, sehingga Allah kemudian memberikan keselamatan kepada kota Niniwe. Karena penduduk di kota Niniwe tidak sampai 40 hari kemudian mereka menyesali perbuatannya dan bertobat, sehingga Tuhan yang penuh kasih kemudian menjauhkan murkanya dari kota Niniwe, sehingga kota Niniwe menjadi memperoleh keselamatan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini kita juga sering sekali tidak memahami apa yang diminta oleh Tuhan daripada kita, sehingga kadang kita menyimpang dari jalannya yang benar tersebut. Nah, di dalam sehari-hari juga kita mungkin sering marah terhadap sesama teman, saudara, keluarga, bahkan mungkin ada yang sampai marah kepada Tuhan kita. Nah, melalui nats ini kita diingatkan firman Tuhan yang berkata, "Layakkah engkau marah?" Memang secara manusia kita tidak pernah tidak marah. Namun ketika kita marah, kita harus menyadari dan bertobat. Kita harus boleh kembali, kita harus menyadarinya, dan hendaklah amarah kita itu tidak bertahan lama. Sama seperti Yunus yang kemudian ketika pengutusan kedua oleh Tuhan, dia kemudian mau dan menuruti firman Tuhan. Sebagai manusia juga kita harus belajar dari kisah Yunus, bahwa di dalam kemarahan juga kita harus tetap bersandarkan kepada Tuhan, karena Tuhan Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Tuhan akan mengampuni orang yang bertobat dan yang minta ampun kepadanya, sehingga kita boleh beroleh keselamatan seperti yang terjadi kepada kota Niniwe. Mari saudara-saudara,
kita datang dan mohon ampun kepada Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kita. Dan sedapat mungkin mari kita mengingat diri kita agar kita tidak marah terutama kepada Tuhan, agar murka Tuhan juga jauh dari kita. Nah, untuk supaya kita bisa menguasai diri kita, maka kita harus taat dan setia kepada Tuhan sehingga kita beroleh tuntunan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Nya. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karena Engkau telah membangunkan kami di pagi hari yang indah ini dengan tidak kurang suatu apapun, dan kami boleh mendengarkan merenungkan sebagian dari isi firman-Mu. Bapa, biarlah kami boleh meniru perbuatan Yunus Bapa yang mau bertobat dari kemarahannya Bapa dan memohon ampun kepadamu sehingga kami jauh dari murka-Mu dan beroleh keselamatan. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati kami untuk satu hari ini Tuhan, apapun yang kami lakukan dan kemanapun kami akan melangkah. Biarlah Engkau yang selalu menyertai kami, memberkati kami dalam setiap apapun yang kami lakukan. Buat saudara kami yang dalam keadaan sakit Tuhan, biarlah mereka kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang bekerja agar apapun usaha yang dilakukan untuk kesembuhan, beroleh kesembuhan yang daripada-Mu. Ampunkan kami dari segala dosa pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami masih layak untuk menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima dan sempurnakanlah doa kami yang kurang sempurna ini, yang kami panjatkan hanya melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau Bapa sampai selama-lamanya. Amin. Shalom dan selamat beraktivitas.